Hai teman-teman sahabat Puspita Mio, tentu teman-teman semua paham betul bagaimana hebatnya, luar biasanya ketika teman-teman mengalami serangan panik. Bagaimana terasa gangguan di tubuhnya, kemudian pikirannya juga, ya. Nah, memang sangat luar biasa teman-teman ya. Oke, itu saya akui ketika saya dulu pun mengalaminya, gitu kan. Nah, di sini di video saya kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman sahabat Puspita Mio ya. Apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan ketika teman-teman mengalami serangan panik ya? Yang pertama, tidak menghindari atau lari dari serangan panik tersebut. Ya, misalkan nih teman-teman mengalami serangan panik, gitu kan? Ya, langsung teman-teman tuh lari, gitu. Misalkan lari mencari UGD, seperti itu ya. Menghindari nih artinya. Padahal sudah jelas misalkan gitu kan. Nah, rumah sakitnya itu misalkan jauh dari lokasi teman-teman mengalami serangan panik tadi. Ya, ini jelas malah akan menambah beban serangan panik tadi, menambah beban keluhan serangan panik yang timbul seperti itu ya. Nah, lalu harus bagaimana? Udah jelas ya, teman-teman itu harus menerima dan menghadapi ya, menerima dan hadapi serangan panik tersebut ya. Toh kenyataannya nih ya, serangan panik itu sudah pernah teman-teman rasakan, sudah pernah teman-teman alami, dan teman-teman tetap kembali normal setelah mengalami serangan panik tersebut, ya kan? Ya, umumnya yang menonton video-video ini, itu video-video saya, Puspita Mio, umumnya itu orang-orang yang pernah mengalami serangan panik, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan berlebih, seperti itu ya. Jadi sudah tahu, gitu ya, sudah tahu bahwasannya serangan panik memang terjadi, bisa waktunya itu berbeda-beda ya, tidak sama, ada yang bisa sebentar, ada yang sedang, ada yang lumayan, seperti itu. Tapi tetap akan kembali normal, teman-teman ya. Oke, nah yang kedua, yang sebaiknya tidak dilakukan oleh teman-teman itu adalah fokus pada keluhan yang muncul saat itu. Ya, misalkan teman-teman saat itu ketika serangan panik itu muncul keluhannya itu, misalkan terasa sesak, ya, sesak nafas, gitu kan? Nah, itu teman-teman fokus pada sesak nafasnya, hayu aja diomongin, dirasain, aduh saya sesak napas, aduh gimana nih saya sesak napas, diomongin terus nggak habis-habis, saya sesak napas, aduh ini gimana, aduh saya sesak napas, aduh pokoknya aduh segala macam itu, aduh. Kemudian misalnya kan jantung yang berdebar-debar, ya, yang cepat, ya, debarannya, fokus ke situ, misal teman-teman, aduh ini jantung saya kenapa ini, ya, tidak fokus pada keluhan. Lalu harus bagaimana? Ya kan sudah jelas gitu loh ya. Salah satu tipsnya adalah dengan mengalihkan, teman-temannya, yang jelas sangat bermanfaat itu teman-teman alihkan dengan melakukan solusinya, melakukan tipsnya, langsung kerjakan solusinya saat itu juga. Langsung teman-teman lakukan olah nafas ya. Nah, langsung teman-teman konsumsi misalnya air putih hangat, air hangat putih. Ya, bagusnya lagi air hangat yang dicampur dengan madu, misalkan seperti itu. Atau langsung teman-teman lakukan pijat refleksi yang bisa meredakan kecemasannya. Seperti itu ya, ketimbang fokus pada keluhan tersebut. Oke, ya. Yang ketiga, yang sebaiknya tidak dilakukan ketika mengalami serangan panik adalah stop, ya. Tidak berpikir teman-teman tidak akan selamat ya, itu hanya menambah beban stres, beban cemas berlebihnya, menambah panjang keluhan serangan paniknya. Oke ya, jadi kenapa? Karena udah jelas ya, teman-teman udah pernah mengalami serangan panik sekali, 2 kali, 3 kali seperti itu gitu kan. Tapi tetap kembali normal kan, kembali biasa lagi. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman selamat. Artinya teman-teman bisa melalui semua itu. Gitu loh. Poin keempat yang sebaiknya tidak dilakukan itu teman-teman tidak mengkonsumsi obat secara berlebihan.
Ya, misalkan terkena serangan panik nih, teman-teman sudah memiliki obatnya, misalkan obat yang menurut teman-teman itu dirasakan itu sangat ngefek ketika teman-teman terkena gangguan serangan panik atau gangguan kecemasan berlebih, ya. Lalu karena misalnya teman-teman udah konsumsi nih obatnya satu gitu kan, tapi masih belum reda juga nih, ya, misalkan gangguan serangan paniknya, itu minum lagi, jangan ya teman-teman, itu overdosis nantinya, seperti itu ya, obat apapun itu jangan ya. Jadi tetap harus sesuai anjuran dokternya, seperti itu ya. Itu akan overdosis karena pada dasarnya obat itu pun membutuhkan proses untuk bekerja, seperti itu ya. Obat ataupun herbal itu memiliki membutuhkan proses untuk bekerja, ya, seperti itu. Jadi memang harus sabar di sini teman-teman ya, harus sabar seperti itu. Dan kalau memang dirasa terlalu begitu panik, teman-teman lebih baik ya konsumsi obatnya itu, atau misalnya yang penggantinya seperti pengganti obat gitu ya. Misalkan seperti nih air putih hangat yang dicampur dengan madu. Nah, insya Allah ini membantu. Itu teman-teman mau minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas pun nggak masalah ya. Oke. Nah, lalu yang kelima itu teman-teman tidak berkendara, tidak memaksakan berkendara ketika mengalami serangan panik. Jadi teman-teman silahkan untuk menepi, kalau memang misalkan sedang membawa kendaraan silahkan untuk menepi sesaat, seperti itu ya. Lalu lakukan solusinya, tips-tipsnya seperti itu, hingga ketika sudah cukup mereda baru lanjutkan kembali perjalanannya ya. Atau misalkan nih saking paniknya gitu kan, teman-teman tiba-tiba saking paniknya dan pengen buru-buru nyampe ke UGD, nyampe ke rumah sakit, maksain diri untuk bawa kendaraan, lebih baik tidak dilakukan ya teman-teman ya. Kalau mau minta ditemani ya oleh temannya, saudaranya, siapa, seperti itu ya. Kalaupun memang mau memaksakan diri untuk tetap jalan ke rumah sakit, misalnya rumah sakit yang dekat gitu kan, UGD-nya dekat, misalkan minta ditemani. Oke ya. Semoga 5 hal tadi bisa membantu teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk terlepas dari gangguan kecemasan, gangguan panik attack, ataupun gangguan mental lainnya. Karena semua itu butuh dilatih. Ya, butuh dilatih terus ya. Kalau nggak dilatih ya gimana mau bisa gitu loh ya. Dilatih terus hingga menjadi suatu kebiasaan ya kan. Ketika sudah terbiasa teman-teman, insya Allah sudah paham gitu kan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan, seperti itu ya. Jadi terbiasa, walaupun terkena kembali serangan panik yang kesekian kalinya, tapi sudah paham, seperti itu teman-teman ya. Oke ya, jangan malas, jangan bosan untuk melatih diri. Kalau memang teman-teman masih ada mengalami kumat-kumatan ya, kumat-kumatan paniknya atau gangguan kecemasannya ya, latih terus dan terus ya. Oke. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Silahkan bagikan kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan, dan silahkan follow Instagram saya Puspita Miao ya. Jadi teman-teman yang tidak jelas dari video saya kali ini bisa bertanya melalui DM Instagram Puspita Miao, di follow dulu ya. Oke. Semangat terus dan tetap sabar tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.